Bismillah. Kita masuk pada pelajaran soal jawab tentang puasa bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah atau 3 April 2022 dengan beberapa soal jawab yang tersisa. Yang pertama, soal yang ke-8. Jika kita sudah selesai sahur, kemudian kita mendengar azan, kemudian azan kedua, bolehkah kita minum kembali? Soal yang ke-9, bolehkah minum kerana memang belum minum saat mendengar azan? Apakah diberikan rukhsah? Soal ke-10, apa hukumnya imsak, meninggalkan makanan sekitar 15 menit sebelum azan kedua? Soal ke-11, apa keutamaan sahur? Soal yang ke-12, apa makna tarawih dan qiyamul Ramadan? Apakah keduanya berbeda? Soal ke-13, agar semangat dalam sholat tarawih, mohon Ustadz sebutkan keutamaannya. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Menjawab pertanyaan yang ke-8 yang merupakan sisa pertanyaan di pelajaran kemarin. Jika kita sudah selesai sahur, kemudian kita mendengar adzan kedua, bolehkah kita minum kembali? Jawabnya tidak boleh. Karena dengan adzan yang kedua melazimkan, mengkonsekuensikan kepada orang yang hendak berpuasa agar berhenti dari makan dan minumnya. Karena ini nas dari Al-Quran dan nas dari hadis-hadis yang sahih. Adapun nas dari Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Yang maknanya makanlah dan minumlah. Sampai kapan? Maka hatta di sini dari segi lughatil arabiyah yufidu al-ghayah, memberikan makna batasan. Sampai kapan makan dan minum? Hatta sampai yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai terlihat fajar yang kedua di ufuk timur. Jika kegelapan hitam diartikan oleh Nabi atau dikiaskan oleh Nabi bagaikan benang hitam, maka di ufuk timur yang hitam kemudian tersirat cahaya bagaikan benang putih yang horizontal, maka di situ telah naik di ufuk timur fajar yang kedua. Maka di sini haram untuk makan dan minum. Dan begitupun pendalilan di dalam hadis. Banyak sekali di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Fakulu washrabu hatta yu'adzin hatta yunadi hatta yu'adzina wa yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta." Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi bersabda di saat adzan Bilal, janganlah kalian berhenti di saat makan dan minum sahur kalian mendengar adzan Bilal. Karena Bilal adzan di waktu malam, maknanya adzan yang pertama.
Namun di saat kalian mendengar Ibnu Ummi Maktum adzan, maka janganlah makan dan janganlah minum. Maka ini poin pendalilannya bahwa makan dan minum dilarang di saat adzan Ibnu Ummi Maktum. Dan Ibnu Ummi Maktum disebutkan di dalam hadis seseorang yang buta dan dia mengetahui kapan masuk waktul fajr dari para sahabat yang lain. Dikatakan asbahta, asbahta, telah masuk waktul fajr, telah masuk kepadamu waktu fajr, ayo adzan, seperti itu. Maka ini hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, yang paling kuat periwayatannya dalam permasalahan ini. Dan di sana datang dari Aisyah, meskipun sedikit turun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anna Bilalan kana yu'adinu bilail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kulu washrabu hatta yu'adina Ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adin hatta yatla'ul fajru, hatta yatla'al fajru. Berkata Aisyah meriwayatkan dari Nabi, jika adzan Bilal, jangan engkau menahan makan dan minum karena masih malam. Namun jika adzan Ibnu Ummi Maktum, maka tahanlah dari makan dan minum, selesai, tidak boleh lagi makan dan minum, karena dia melaksanakan adzan hatta yatla'al fajr, sampai dia itu naik kepada fajar yang kedua. Maka inilah datang dari dua hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih dan Aisyah yang berkesendirian Imam Al-Bukhari, dan di sana datang dari sahabat yang lain yang dikeluarkan Ashabus Sunan, lebih rendah derajatnya namun bisa dijadikan pendalilan. Seperti datang dari Abi Hurairah yang sahih mauquf, dan juga datang dari Abi Umamah yang hasan, dan yang lainnya. Atau cukup kita cukupkan dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar dan dari Aisyah saja, karena yang lainnya pun semakna dengan ini. Cukup dengan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar dan Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa adzan Ibnu Ummi Maktum, adzan yang kedua, wajib bagi kaum muslimin yang mendengarnya untuk berhenti. Dari hadis ini mendapatkan faidah selain dari permasalahan ilmi fikih puasa, adalah fikih adzan. Maka dari sunnah yang termatikan pula, maka kita ahli sunnah tidak pantas mengaku ahli sunnah salafi tetapi tidak menghidupkan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah dimatikan begitu saja, dibiarkan. Padahal kita di masjid, di ma'had ahli sunnah mampu untuk mendirikan sunnah-sunnah itu. Seperti sholat menggunakan sandal, seperti adzan di sini. Maka dari sunnah yang termatikan adalah pertama adzan 2 kali. Maka dari sini saja banyak di masjid-masjid yang lain yang mematikannya. Seperti masjid-masjid awam, yang mana mereka di waktu adzan awal mereka bangun, muadzinnya bangun, namun tidak mau adzan. Dia bangun di jam 4, namun mendendangkan Al-Quran dengan suara keras, dan waktunya lebih panjang daripada adzan. Adzan paling banter 5 menit. Maka di sini hampir setengah jam atau lebih. Kemudian dengan sholawat, Allahumma sholli alaik, seperti itu malam-malam, membuat tetangga bangun. Kata mereka, bagus bangun daripada tidur. Salat malam. Namun di sana ada yang sakit, di sana ada anak kecil, di sana ada perempuan yang haid yang tidak salat malam, di sana ada para jompo yang susah untuk salat. Maka semuanya dihukumi harus bangun, lebih baik bangun. Maka disinilah yang menjadi kadang-kadang fenomena kenapa masalah toa-toa diamankan dan sebagainya, karena permasalahan seperti ini. Alhasil permasalahan
adzan 2 kali itu dari sunnah. Dan ini dihidupkan, jika mengatakan masjid-masjid sunnah, kami telah menghidupkannya. Maka tinggal perkara yang kedua. Apa itu? Dari sunnah yang termatikan juga menjadikan muadzin itu muadzinan. Maka dari sunnah juga tentang permasalahan adzan fajar ada 2 juga dijadikan muadzinan. Ada 2 muadzin. Maka muadzin yang pertama si fulan misalnya, siapa nama? Hasbi. Iya, Hasbi. Maka adzan yang pertama misalnya Hasbi. Adzan yang kedua misalnya Yusron. Maka dibedakan seperti itu. Padahal Hasbi bisa untuk adzan 2 kali. Adzan pertama karena dia telah bangun, kemudian sholat malam, kemudian adzan yang kedua. Namun karena ini masalahnya masalah sunnah, maka hidupkanlah sunnah ya ahla sunnah. Tidaklah sunnah-sunnah yang mudah seperti ini dibiarkan begitu saja. Maka notabene ngaku kami ahli sunnah, tetapi sunnah tidak mau dihidupkan. Tidak butuh izin kepada pemimpin masjid, tidak butuh izin kepada pemilik masjid ataupun pemilik yayasan. Perkara seperti ini perkara yang mudah untuk dihidupkan. Maka inilah dari sunnah yang termatikan menjadikan adzan fajar 2 orang. Dan ini mungkin yang kadang-kadang termatikan karena banyak dari masjid-masjid mengumandangkan adzan awal dan adzan yang kedua dengan satu muadzin, terutama orang-orang awam, karena mereka menggaji muadzin tersebut dengan uang. Maka kalau memasukkan muadzin yang kedua harus menggaji lagi 2 orang muadzin, adzan awal dan adzan yang kedua. Maka dari faedah hadis ini kembali kepada permasalahan fikih puasa, tidak boleh seseorang mendengar adzan yang kedua kemudian dia masih mencari mana air, padahal dia sudah setengah jam yang lalu sahur dan sudah selesai. Namun di saat mendengar suara mikrofon dari santri-santri, gerebek, kemudian mana air, padahal sudah minum dari tadi. Ini tidak pantas. Kemudian pertanyaan yang ke-9, bolehkah minum? Maknanya minum di saat adzan yang kedua, karena memang belum minum saat mendengar adzan. Apakah diberikan rukhsah? Maka untuk permasalahan seperti ini telah kami bahas tuntas di kajian sifat sahur Nabi di Pinrang. Maka insya Allah kami memberikan linknya di pelajaran ataupun di soal, kami berikan link untuk tambahan faidah. Maka di sini kita akan hanya sekedar memberikan jawaban yang cepat. Jawabnya boleh, dengan catatan tadi mereka adalah orang-orang yang diberikan rukhsah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bisa jadi karena ingin mengamalkan sunnah. Pertama, ingin mengamalkan sunnah mengakhirkan sahur, maka sahur biqadri khamsina ayah, sekitar 1/4 jam dia melaksanakan sahur. Seperti hadis Anas dan Zaid ibn Thabit, disebutkan bahwa Nabi dulu bersama Zaid ibn Thabit ala qadri khamsina ayah, di saat melaksanakan sahur. Kemudian orang ini melaksanakan sahur, namun di saat makan sahur, qadarullah menunya pedas, menu orang awak, menu makanan Sumatera Barat, pedas-pedas, mulai dari rendang, mulai dari makanan-makanan mereka, maka kebanyakan pedas dari ayam gulai dan yang lainnya. Maka akhirnya orang ini kepanasan, setiap menyuap butuh air minum, setiap menyuap butuh air minum dalam waktu 1/4 jam. Kemudian di suapan terakhir yang sangat membakar, ada daging rendang yang sangat besar, maka dia makan hap. Kemudian dia merasakan kepanasan, butuh air. Di saat mau minum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau apa nih?
Boleh apa tidak diminum airnya? Padahal dia sudah menyimpan di gelas. Kepanasan mau minum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disinilah dia dari ashabur rukhsah. Maka boleh. Maka kesimpulannya bagi mereka yang memang membutuhkan air, baik seperti tadi kisahnya, kepanasan, butuh minum, ataupun memang dia belum minum sama sekali. Makan, di saat mau minum adzan. Ataupun dia makan konro ataupun makan coto Makassar, yang mana dia mencari daging-dagingnya, diakhirkan dari kuahnya. Maka di saat dia sahur cari daging, kemudian kuahnya diakhirkan. Pas mau minum kuah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana di sini keadaannya? Maka di sini masuk kepada permasalahan rukhsah.